Maka kata Nabi SAW, kau pincang hai Amr. Kata Amr, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak bisa masuk surga? Saya juga mau ya Rasulullah. Justru saya mau masuk surga dengan pincang saya ini. Kata Nabi SAW, naikkan dia ke kudanya, biarin dia ikut. Sekarang kita ceritakan teman-teman sekalian, subbahasan bagaimana awal kecamuk peperangan sehingga muslimin menang, dan bagaimana akhirnya berbalik muslimin kalah di perang Uhud. Dan ini perlu dijelaskan dan disatukan dalam sebuah subjudul supaya orang mengenang memang awalnya menang dan akhirnya dikalahkan, tapi nanti akan ada kemenangan lagi. Masih satu rentetan, ya. Karena banyak orang cuma mengatakan di Uhud muslimin kalah, simple seperti itu saja. Enggak dijelasin kalau sebenarnya mereka menang awalnya. Awal kemenangan muslimin, kita jelaskan ceritanya. Pada zaman dahulu tentunya saya bilang tadi, bendera adalah simbol kemenangan. Kalau masih ada berarti menang, kalau tidak ada berarti kalah, seperti itulah. Maka ada 3 orang sahabat yang mulia namanya Hamzah bin Abdul Muttalib masyhur, kemudian Ali bin Abi Thalib, ponakannya sendiri, dan Asim bin Thabit. 3 orang ini teman-teman sekalian berkumpul semuanya, bersepakat mengatakan, ini begitu pecikan takbir Nabi kumandankan, kita bertiga serang pemegang benderanya Quraisy. Enggak usah lawan yang lain, cari pemegang bendera, tebas nih, bunuh supaya jatuh benderanya. Karena pasukan mereka lebih banyak, muslimin 700, ini 3000, gitu kan. Tadinya 1000, tapi kan 300 munafik pulang ke Madinah. Ternyata betul terjadi. Pada saat itu teman-teman sekalian yang memegang benderanya Quraisy dari keturunan Abdiddar. Kalau masih ingat rentetan histori pertama, sirah pertama saya jelaskan tentang Abdiddar dan Abdul Manaf, gitu kan? Salah satu turunan kakek Nabi SAW. Intinya seperti itulah. Ini kalau saya rentet panjang lagi. Yang jelas ini masih keluarga Nabi SAW. Hamzah dan Ali datang. Dan ini pelajaran teman-teman. Dalam masalah akidah sudah tidak ada lagi batas. Nggak ada lagi namanya kerabat, apalagi kalau di medan perang. Ini sudah berbeda hukumnya. Maka keduanya pun, suku Abdiddar waktu mau pergi, waktu di perang Badar mereka yang pegang bendera. Dan akhirnya kalah orang-orang musyrik. Abu Sufyan di perang Uhud mengatakan, hai anak-anak Abu Talha. Abu Talha kebetulan dianggap kepala sukunya Abdiddar. Anakmu ini 6 orang laki-laki mau perang, ikut perang. Di Badar kita dikalahkan gara-gara kalian yang pegang bendera dan jatuh. Kalau sekarang kalian tidak bisa memegang bendera, tidak bisa pegang amanah ini dan akan jatuh dikalahkan, maka berserahkan pada kami. Kami kasih kepada suku-suku yang pemberani. Maka ke-6 anaknya, atau Abu Talha mengatakan, kami tidak akan menyerahkan bendera ini kepada selain kami walaupun kami semua terbunuh. Datanglah anak pertamanya Abu Talha, pegang bendera. Begitu takbir, Hamzah dan Ali dan ini Asim, tiga-tiganya menyerang. Tiga orang ini menjadi pengibar bendera, 1 orang itu berhasil dibunuh. Jatuh bendera. Awal serangan ini, di awal serangan. Begitu bendera jatuh, biasanya bendera dulu dibuat tinggi sekali dan besar kainnya. Jatuh. Orang-orang Quraisy shock ini. Kok bisa? Awal kecamuk peperangan, dan biasanya bendera itu bukan di depan, bendera ditaruh di tengah-tengah. Di depan paling bendera-bendera kecil, kalau bendera yang besar itu harus di tengah-tengah pasukan supaya tidak langsung jatuh. Tapi ini berhasil, Hamzah, Ali dan Asim berhasil. Datang anak keduanya Abu Talha, pegang bendera lagi. Tapi 3 orang sahabat ada di sekitar situ, sekitar bendera. Emang nunggu. Ternyata ada 1 orang datang angkat, dibunuh lagi. Datang anak ketiga angkat, dibunuh lagi. Anak keempat datang, dibunuh lagi. Sampai 4 orang. Terakhir pada saat datang anak kelimanya Abu Talha dan mengangkat bendera, maka sempat dibunuh oleh Asim. Hamzah dan Ali tidak sempat membunuh, tapi Asim membunuhnya. Kemudian anak ke-6-nya Abu Talha yang terakhir sempat juga datang mengangkat bendera, tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kebetulan teman-teman sekalian, anak keempat, waktu 6 orang ini mati, pas yang keempat yang dibunuh oleh Asim bin Thabit, anak keempat ini waktu lagi dibunuh sama Asim, pas ditebas sama pedang, ada saudarinya perempuan, anaknya Abu Talha tapi perempuan, namanya Sulaif. Sulaif ini waktu lihat bergelimangan saudara-saudara laki-lakinya, 3 orang, ini yang keempat ditebas oleh Asim, dia pikir Asim yang bunuh semuanya. Dia nggak tahu ini. Maka dia sakit hati.
Dia kemudian kembali ke tengah-tengah pasukan musyrikin, lalu dia menggunakan gendangnya, rebana karena perempuan dibawa oleh orang-orang Quraisy biasa untuk memotivasi pasukan. Mereka menari-nari segala. Lalu dia pukul gendangnya, lalu dia mengatakan si Sulaif, siapa yang bisa membunuh Asim untukku, lalu dia membawa batok kepalanya kepadaku, maka aku akan isi seukuran batok kepalanya Asim emas buat dia. Dia motivasi orang untuk perang, bunuh Asim ini. Mendengar kalimat tersebut, orang-orang Quraisy yang ada sekitar situ tamak, mau tahu kalau ini Sulaif ini orang kaya. Maka mereka pun akhirnya mengeroyoki Asim pada saat itu, berusaha mencari dan mengeroyoki Asim. Sulaif pada saat itu, teman-teman sekalian, kemudian menyiapkan beberapa emas yang dia harus berikan, sampai akhirnya Abu Sufyan mengeluarkan instruksi. Begini isinya, sebagaimana mereka muslimin menyerang bendera kita, sekarang kita serang bendera mereka. Karena ini bendera sudah nggak bisa nih. Dan harus ada satu orang yang memegang bendera dari Abdiddar, gitu kan. Angkatlah bendera, maka datang Suwaib tadi, yang sempat kita sebutkan namanya. Suwaib ini adalah budak Abdiddar. Dia datang lalu dia pegang, lalu dia kibar-kibarkan. Sambil pasukan musyrikin berusaha melindungi bendera tadi dan mencari siapa yang memegang bendera dari muslimin. Waktu itu kebetulan yang memegang bendera Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, nanti kita kisahkan juga bagaimana meninggalnya beliau. Pada saat itu teman-teman akhirnya perang mulai memanas dan target mereka adalah saling menjatuhkan bendera satu sama yang lain. Pada saat itu Hamzah, Ali dan Asim, ketiga orang ini tetap tidak mau, walaupun pasukan Quraisy melindungi pemegang bendera, tetap mereka berusaha bertiga menjatuhkan bendera. Dan Asim pun tetap tidak peduli dengan penawaran Sulaif tadi kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya ketiganya berhasil membunuh budak tadi, Suwaib, dan bendera Quraisy jatuh. Gara-gara ini teman-teman sekalian, kena bendera sudah 8 kali jatuh, dan Suwaib waktu jatuh ditusuk oleh 3 orang sahabat ini, sempat jatuh. Dia terpotong tangannya kanan, dia pegang bendera dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri, dia pegang dengan tangan kanannya, sampai ditebas, dia jatuh pun ke tanah, dia masih pegang bendera itu. Dia masih berusaha jepit, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan membunuhnya. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya membunuhnya bukan dengan pedang, bukan datang ke dia membunuhnya, tapi dari jarak jauh, Nabi SAW melihat pemegang bendera, Suwaib sekarang, dan Hamzah, Ali dan Asim lagi mengeruyuinya. Begitu dia jatuh, dia masih pegang bendera. Kata Nabi SAW, diambil anak panah kepada Sa'ad, hai Sa'ad, lemparlah, panahkan dengan taruhan ibu dan ayahku. Ini biasanya orang Arab ucapkan, ini bukan sumpah ya. Artinya, posisimu aku posisikan sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku. Biasanya orang Arab kalau mau memohon dengan ucapkan kalimat itu. Maka Sa'ad mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang mengucapkan kedua kalimat ini. Artinya Nabi SAW mengatakan, aku memposisikan kamu, ya, menghormati kamu sebagaimana aku hormati kedua orang tuaku, kecuali aku. Maka aku pun melepaskan anak panah dan akhirnya Suwaib mati terbunuh. Waktu mati terbunuh teman-teman, bendera Quraisy jatuh. Hamzah, Ali dan Asim sengaja menginjakkan kuda mereka di bendera Quraisy. Dan akhirnya tidak bisa lagi ada Quraisy yang mendekat. Setiap mendekat diserang, setiap mendekat diserang. Akhirnya kocar kacir semua. Pasukan Quraisy kocar kacir pada saat itu. Jadi saking kocar kacirnya, ya, pada saat itu teman-teman sekalian, sampai muslimin mengatakan, kami menyaksikan di perang Uhud yang hadir ya, seluruh pasukan Quraisy, ribuan orang itu semuanya berlari, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kuda mereka, sampai-sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka yang ikut-ikutan lari bersembunyi di belakang pohon-pohon kurma dan di gunung-gunung atau bukit-bukit. Padahal itu sebenarnya aib besar bagi mereka ya kalau meninggalkan kaum wanita. Setelah kejadian tersebut teman-teman sekalian, kita sekarang melihat bagaimana kekalahan muslimin. Sudah menang nih sekarang. Sudah kocar kacir semua. Sampai beberapa sahabat menceritakan, kami melihat kancah peperangan kosong, enggak ada apa-apa. Enggak ada manusia maksudnya, tapi penuh dengan ghanimah. Kekalahan muslimin terjadi teman-teman sekalian. Pada saat 43 orang dari pemanah Nabi SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di Bukit Pemanah melihat kejadian tersebut. Di bukit ini teman-teman bisa lihat lebih jauh, pasukan Quraisy sudah sangat jauh, sudah mengarah ke Mekah,
Sudah tinggal kelihatan bayangannya saja, kayaknya nggak mungkin kembali lagi nih pasukan. Sementara 600 orang pasukan muslim yang dibentuk oleh Nabi SAW selain pemanah kan 700 orang, 650 kan di pasukan. 600 orang sekian itu mengejar ke sana, 600 orang mengejar yang 2000 itu. Siapa yang ketangkap jadi tawanan, seperti itulah. Kurang lebih sisa 50 orang saja, 40-50 orang ini nggak ikut-ikutan menyerang musuh, tapi mereka sibuk mengambil ghanimah, kumpulin ghanimah. Melihat kejadian tersebut, orang-orang ini, 43 pemanah ini teman-teman sekalian, mereka melihat tempat itu kosong, mereka bilang, sudah enggak ada musuh, ayo kita turun bantu sahabat saudara-saudara kita untuk ngumpulin ghanimah. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi SAW, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah, sampai tunggu instruksi. Tapi enggak ada lagi, musuh enggak ada. Subhanallah, dari 50 orang 43 turun, berkhianat di sini turun mereka. Ya, di sini kita katakan berkhianat teman-teman sekalian bukan aib untuk para sahabat, tapi untuk individu yang melakukannya. Karena definisi sahabat jauh lebih luas masalah ini. Maka turunlah 43 orang itu ikut kumpulin ghanimah. Karena sisa 7 orang, saya tadi di awal peperangan ini menceritakan teman-teman ada 200 pasukan kudanya Quraisy sembunyi di sebuah lembah. Tapi 50 pemanah tahu ini, sehingga mereka kalau mau menyerang dipanahin, mereka tidak berani maju. Satu kali lemparkan 50 anak panah. Mereka cuma 200 orang, bisa habis ini kalau dipanah dengan 3 kali 4 kali panah gitu. Waktu melihat 43 orang ini turun, yang 7 orang ini sibuk nasihatin teman-temannya, jangan turun, jangan turun. Khalid bin Walid gunakan kesempatan, keluar dari lembah. Dia naik di atas bukit pemanah lalu dibunuh yang 7 orang. Sahabat ini. Waktu dibunuh 7 orang, jangan lupa tadi di kancah peperangan sisa berapa orang? 50. Ditambah dengan 43 orang, 90 orang sekian. Ya. Cuma ini jumlahnya pasukan muslimin, yang lainnya jauh di depan sana. Maka yang terjadi, 200 orang ini membunuh yang 7 orang, kemudian mereka menyerang dari belakang. Dan ini pasukan kuda, ini sama dengan kalau kita tank sekarang. Kuat sekali. Kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang. Lalu Khalid bin Walid menyeranglah pasukan yang 90 itu. Yang ada di depan, dari belakang nih. Begitu mereka menyerang, mereka berhasil sampai ke benderanya orang-orang musyrik. Hamzah, Ali dan Asim ikut dengan 600 itu, menyerang musuh ke depan. Bendera Quraisy sudah dianggap kalah kan di belakang. Tidak berpikir kalau ada pasukan dari belakang. Maka akhirnya bendera kembali dinaikkan. Pada saat dinaikkan bendera dan 90 orang itu kocar kacir semuanya karena kaget diserang dari belakang gitu kan. Ada beberapa yang jadi korban. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya meneriakkan yel-yel Quraisy. Sambil angkat bendera dikebar-kebarin, sambil teriak-teriak angkat yel-yelnya. Maka orang-orang Quraisy yang dari jauh itu rupanya ada yang dengar, saling mengingatkan, ada bendera berdiri, bendera berdiri. Akhirnya pasukan yang sudah jauh kembali. 2000 lebih itu kembali. Dari belakang 200, pasukan muslimin di sini 600 ada di tengah-tengah. 2000 ini kembali nyerang. Gitu kan? Rupanya waktu mendengar yel-yel Quraisy di belakang, pasukan yang 600 muslimin juga balik ke belakang. Ini ada apa ini? Rasulullah ada di belakang ini. Kita harus kembali. Kembalilah 600 orang itu. Itu waktu kembali diceritakan bagaimana kacaunya. Pasukan muslimin kembali. Yang 600 ini yang 90 melarikan diri. Ya, tabrakan dan 200 nyerang dari belakang. Yang 2000 datang dari sana. Jadi sangat luar biasa. Kocar kacir. Sampai ada muslim membunuh muslim yang lain pada saat itu. Kesalahan. Sudah kacau keadaan. Sampai ada yang terbunuh pada saat itu. Di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman. Yaman anak ayahnya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in. Kata Huzaifah, saat seluruh pasukan sudah kacau, sampai pasukan muslimin saling serang, sudah tidak tahu musuh ini karena luar biasa kacaunya. Dan dalam keadaan sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh muslimin sendiri. Dan aku mengatakan, ayahku, wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Tapi terlambat, dan akhirnya Yaman radhiyallahu anhu mati, terbunuh dan dianggap syahid oleh Nabi SAW karena kesalahan.
Hudzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena kehilafan ini. Semoga Allah maafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh. Seperti itulah. Dalam situasi demikian teman-teman, Nabi SAW segera mengambil keputusan. Beliau SAW berteriak dengan suara keras, kumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar beberapa orang sempat kumpul, tapi mayoritas pasukan tidak dengar. Dan yang terkumpul di sisi Nabi SAW hanya 9 orang. 7 dari muhajirin, 7 dari ansar, 2 dari muhajirin. 9 orang saja. Yang lain pasukan ini sudah kocar-kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh musuh-musuh ini. Hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan galaunya keadaan pada pasukan muslimin sehingga mayoritas mereka tidak mendengarkan teriakan Nabi SAW. Terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti seperti Hamzah, Ali, ya, Zubair, ini yang kuat-kuat semua ini tidak dengar karena mereka jauh dari Nabi SAW. Jadi yang dari 90 ini saja yang coba mendekat, itu pun cuma berapa orang gitu. Dan mereka tersibukkan pada saat itu berusaha mengejar musyrikin yang lari ke Mekah, tapi mereka sekarang kembali menyerang. Jadi Hamzah dan Ali juga ini sibuk lagi menghadapi pasukan yang 2000 itu. Dari pasukan depan muslimin ada pemegang bendera, sahabat Nabi mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang juga kembali ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat situasi kacau, Mus'ab diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dan mereka berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab yang memegang bendera. Lalu Mus'ab memegang dengan tangan kirinya, kemudian dipotong lagi tangan kirinya, sisa dengan tangannya dia memegang bendera, lalu pasukan Khalid bin Walid menusuk dadanya. Dan sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Qami'ah yang telah menusuk dada Mus'ab bin Umair dan beliau mati syahid pada saat itu. Dan akhirnya bendera muslimin jatuh. Dari sisi lain, Hamzah dan pasukan muslimin lainnya yang masih di depan tidak menyadari adanya serangan dari belakang dan bagaimana kacaunya keadaan pasukan pada saat itu serta serangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pun, waktu Hamzah mulai mau kembali dan melihat kekacauan di sana, ternyata dari belakang juga sudah ada serangan, maka Wahsy menggunakan kesempatan. Wahsy pun akhirnya mengatakan, aku melihat Hamzah dan aku pun takut mendekatinya. Aku pun takut, dengan dia orangnya kekar, kuat. Kita sudah ceritakan Hamzah dulu kalau berburu apa? Singa. Di masa jahiliyah. Saking kuatnya fisiknya. Maka Wahsy mengatakan, aku coba mencari peluang di mana aku bisa membunuh orang ini sehingga aku lolos dari keterbudakan. Wahsy pun menceritakan kejadian tersebut berkata, saat tombak aku lemparkan, aku berhadapan dengan Hamzah, maka aku buru-buru melemparkan tombakku dan tertancap di perut Hamzah sampai tembus ke belakang. Sementara Hamzah di atas kudanya. Hamzah tidak terjatuh dan ia malah menghadap ke arahku dan maka aku pun sangat ketakutan. Dan ia terus saja mengejar ke arahku sampai aku berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hamzah pakai kuda, tapi dia tertusuk ini, tombak. Orang lain sudah mati nih. Tapi Hamzah dengan izin Allah sementara masih bisa lari. Bahkan Hamzah sempat mendekati Wahsy. Pada saat sudah dekat, banyaknya darah yang mengalir membuat Hamzah akhirnya jatuh. Kata Wahsy pada saat itu pun akhirnya, aku berhasil lolos dari keterbudakan karena Hamzah sudah mati. Dan aku mencabut tombakku dari tubuh Hamzah setelah aku pastikan dia sudah meninggal. Tentu dengan berjalannya waktu teman-teman sekalian, Wahsy ini masuk Islam nanti. Masuk Islam, ada kisahnya begitu ya. Dan dia berkata, masih saja aku dihantui perasaan bersalah karena telah membunuh paman Nabi SAW dan tidak akan bisa terbayar kecuali dengan mati syahid di jalan Allah. Dan aku membunuh pemimpin orang kafir yang setimpal kedudukannya dengan Hamzah. Akhirnya Wahsy pun memenuhi niatnya dan dialah satu-satunya yang telah membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku Nabi. Pada saat akhir hidupnya Nabi SAW dan pada saat Nabi meninggal di pasukan Abu Bakar, Wahsy ikut. Dan Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Dia bersihkan, dia rapikan, lalu dia tombak ke arah yang mirip dengan Hamzah. Maka dia mengatakan, Wahsy berkata, inilah imbalan atas terbunuhnya paman Nabi SAW. Dan juga perlu diketahui pada saat Wahsy masuk Islam, Nabi SAW menerima Islamnya. Tapi Nabi mengatakan, wahai Wahsy, jangan sering tampil di hadapanku. Begitu saja. Karena Nabi masih ingat. Ya. Hamzah ini pada saat terbunuh, nanti kita akan lihat bagaimana korban-korban Uhud. Luar biasa menyedihkan. Gitu kan? Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, belum pernah kami lihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat lihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya terpotong, darah semua, dadanya terbelah, segala macam ini. Ya. Hal-hal yang buruk sekali.
Nabi SAW, kita kembalikan cerita peperangan, mengatakan, wahai muslimin, kumpullah di sekitarku, wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Para sahabat berusaha kumpul, dan tadi hanya terkumpul sekitar 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Sementara pasukan Khalid bin Walid melihat kesempatan ini untuk menyerang Nabi SAW. Karena waktu Nabi teriak, akhirnya ditahu posisinya Nabi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan yang 600 sekarang sudah akan berhadapan dengan yang 2000 sekian. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 ini mengarahkan, karena yang 90 sudah kacau balau dari pasukan muslimin, mengarahkan ke arah suara Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, 9 orang sahabat ini berusaha untuk membela Nabi SAW, tapi semuanya terbunuh 9-9-nya di tangan Khalid bin Walid dengan pasukannya. Terbunuh semuanya, karena mereka jalan kaki, 200 orang ini semua berkuda. Sampai tertinggal Nabi SAW. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah ibn Abi Kami'ah. Ini Utbah, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Tapi dalam keadaan kafir, ikut dengan pasukan musyrikin. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abi Kami'ah, keduanya dari pasukan Khalid, berusaha menyerang Nabi SAW. Dan Nabi SAW saat itu masih ditemani oleh satu orang sahabat. Maaf, tadi bukan tinggal sendiri, tapi ada satu orang, Talha bin Ubaidillah. Dan menyusul sahabat yang lain, datang itu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Utbah. Lalu duanya mendampingi Nabi SAW. Keduanya berusaha bertahan, namun beliau SAW bersama dengan sahabat ini, tiga-tiganya jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir. Yang tadi kita sudah sebutkan namanya, orang yang mau mengaku raja kemudian tidak jadi di Madinah. Dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasiq, orang fasikin, karena dia dianggap orang yang buruk. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW masuk dalam lubang, kemudian juga Sa'ad masuk dalam lubang, Talha masuk dalam lubang yang bersebelahan, berbeda gitu. Maka Abdullah bin Abi Kami'ah segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW terkena punggung sebelah kanan Nabi SAW, tapi ada baju besi. Dan tidak melukai Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat sahih, aku masih merasakan sakitnya selama sebulan, pukulan itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, Nabi saja bisa merasakan sakit, apalagi manusia biasa, gitu kan? Wajar itu. Lalu Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW lagi ke arah punggung kiri beliau SAW. Dan karena kerasnya pukulan ke arah punggung kiri, karena dia pikir punggung kanan sudah, dia pukul ke punggung kiri, Nabi SAW coba menangkisnya, berusaha membela, tapi topi besi Nabi SAW ada beberapa jaring besi turun dari sisi kanannya, itu sempat kena pedangnya Ibnu Qamiyah dan menancap di pipi Nabi SAW, pipi kanan Nabi ya. Dan pada saat itu akhirnya berdarah, mengeluarkan darah, dan kena kerasnya pukulan besi pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi SAW pecah pada saat itu. Talha bin Ubaidillah berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW dan Nabi agak sulit dalam lubang, gitu kan, terus diserang dengan pedang. Maka dia berusaha menyerang Ibnu Qamiyah serta Utbah, yang keduanya berusaha untuk menyerang Nabi ini. Sisa pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus melawan sendirian sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Semuanya, punggungnya semua anak panah, depannya semua anak panah, tebasan pedang kiri kanan. Tapi subhanallah masih hidup. Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga ya, radhiyallahu anhum. Sampai Abu Bakar mengatakan, perang Uhud ya, yang panen pahalanya Talha, miliknya dia sudah. Sampai waktu itu Talha bin Ubaidillah berusaha menarik Nabi SAW untuk keluar dalam kondisi begitu ya, dia tutupi lubang, terus orang-orang kafir 200 orang ini berusaha menyerang dia gitu kan, sendirian. Sampai dia berhasil berusaha menarik Nabi SAW. Dan waktu Nabi naik ke atas, beliau sempat mencabut dengan giginya besi yang masuk ke pipi Nabi SAW. Dengan giginya, sehingga kedua giginya di depan itu tanggal, jatuh. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat setelah tanggalnya gigi Talha di Uhud, Allah memberikan dia ketampanan ekstra. Justru Allah buat orang-orang tambah suka melihat wajahnya. Padahal kedua giginya jatuh karena menarik besi itu. Dan ini bentuk penghormatan pada Nabi SAW. Dia bukan tarik dengan tangannya, dia tarik dengan giginya untuk menjaga kesantunan dengan Nabi SAW. Pada waktu yang bersamaan setelah itu teman-teman sekalian, pasukan Khalid bin Walid lagi sibuk menyerang Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya keluar juga dari lubang sebelah. Mereka berusaha, datanglah pasukan Ali
Ali, Zubair, ya, datang. Hamzah kan sudah terbunuh tadi dengan pasukan lainnya. Mereka berusaha membela Nabi SAW dan terjadilah pertempuran seru pada saat itu di lubang yang terdapat Nabi SAW. Pada saat waktu yang bersamaan juga datang sahabat Nabi yang mulia yang telah memegang pedang Nabi SAW, namanya Syammah bin Harith atau Abu Dujana tadi. Kemudian berusaha untuk menutupi Nabi SAW dengan tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya dikenai dengan sabetan pedang. Jadi dia berusaha tangkis dari sini, ini yang nyerang 200 orang ini. Sementara yang datang beberapa sahabat ini tidak sampai 10 orang. Ibnu Qamiyah dan sisa pasukan Khalid akhirnya terpukul mundur karena keteguhan sahabat-sahabat ini. Namun Ibnu Qamiyah saat mundur bersamaan dengan waktu itu, sebagian pasukan Khalid bin Walid sedang menebas tangannya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair wajahnya mirip sekali dengan wajah Nabi SAW. Maka Ibnu Qamiyah datang, lalu pada saat tangannya Mus'ab sudah putus dua-dua dan dia pegang dengan sisa tangannya bendera, maka Ibnu Qamiyah datang menusuk dadahnya Mus'ab, mati syahid. Lalu dia teriak, apa kata Ibnu Qamiyah? Aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati, aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati. Ini teman-teman, kalimat ini pada saat itu bertepatan diucapkan pasukan Quraisy yang 2000 tiba. Pasukan yang 600 ini menghadapi yang dari belakang, dan ini juga berita kalau Nabi SAW terbunuh. Kata para ahli sejarah, ini sampai seperti virus yang masuk di tengah-tengah muslimin. Sampai Umar bin Khattab yang sangat kuat dengan Sa'ad bin Mu'adz, orang yang sangat kekar dalam pendiriannya, mereka bercerita mengatakan, kami berdua terduduk ke tanah, di tanah kancah peperangan karena tidak yakin lagi sudah. Maksudnya tidak tahu lagi bisa menang atau tidak kalau Nabi SAW sudah terbunuh. Kondisinya sudah kocar kacir ini. Dan siapapun yang duduk di tanah pada saat itu oleh Quraisy tidak diganggu. Dianggap dia menyerah. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara muslimin kocar kacir, ada sahabat satu, tadi sudah kita sebutkan namanya. Namanya Anas bin Nadhr, yang sempat bilang, ya, demi Allah saya telah ketinggalan peperangan pertama bersama Nabi SAW melawan Quraisy di Badr. Kalau ada peperangan lagi setelah hari ini, saya akan melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha. Tiba-tiba dia berdiri. Lalu kemudian sendiri ini, dia melawan yang 2000 itu. Dia menuju ke yang 2000 itu. Umar bin Khattab sempat bilang, mau kemana kau? Dia bilang ke arah Uhud. Kancah peperangan. Kata Umar sama Sa'ad, tapi Rasulullah SAW sudah mati. Beritanya begitu. Anas menjawab dengan kalimat luar biasa. Apa dia bilang? Kalau begitu, betul itu beritanya, bangunlah, bangkitlah untuk berperang dan mati bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malah diam? Ayo mati gitu. Dan terbunuh itu jauh lebih mulia. Dan sungguh, hai Umar dan Sa'ad, aku mencium bau surga di arah Uhud. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyerang pasukan kafir sampai terkoyak, dan waktu dicari tidak ditemukan potongan badannya, terkoyak-koyak oleh musuh, gitu kan? Tapi mati syahid di sini. Umar mengatakan, dan Sa'ad dua-duanya, sungguh kalimat Anas telah membakar kembali semangat kami, dan kami saling berkata, benar, kenapa kita tinggal diam? Maka keduanya pun kembali ikut berperang, dan mulai, entah harus mulai dari mana, tapi mereka berperang. Umar berkata, aku pun coba mengumpulkan senjata apa saja yang aku bisa, lalu aku pakai menyerang. Sa'ad juga berkata, kami lalu berusaha mengikuti saja Anas. Anas kemana kita ikutin sampai dia terbunuh oleh musuh. Apa yang dia buat kita ikutin semampu kita. Sudah nggak tahu harus buat apa lagi. Kata Sa'ad, setelah peperangan selesai, kepada Nabi SAW, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW pada saat perang selesai, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti gerakan dan keberanian Anas. Luar biasa, kita tidak bisa. Waktu perang sudah selesai. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, maka pada saat itu teman-teman sekalian, pada saat selesai peperangan dan jenazah muslimin dikumpulkan, maka jenazah Anas bin Malik sulit untuk ditemukan, dikatakan, dan dikenal, dan yang mengenal hanya saudarinya dari tanda lahir di tangannya. Ada tanda lahir di tangannya. Itu karena pada tubuh Anas ditemukan 83 luka dari anak panah, goresan dan lemparan tombak serta sabetan pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara bendera kaum muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh, pasukan Khalid bin Walid sempat mengambilnya. Tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini.
Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Amrah dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin, yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersedia di kancah peperangan, mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan muslimin mundur ke arah Uhud, menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh muslimin mulai berkumpul di situ. Sementara pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kancah peperangan dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW, maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserakan ada ratusan orang. Gitu kan? Pasukan musyrikin sudah bersatu, ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, lempar hai Sa'ad, panah ke arah musuh, supaya muslimin bisa berkumpul. Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Setiap dikasih diarahkan ke panah. Dan sampai aku melempar anak panah yang tidak bermata tajam, patah ke depannya. Pokoknya dikasih aku panahin. Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh. Kata Sa'ad, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Dan demi Allah, setiap anak panah yang dilempar mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar mati, mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Sa'ad, semuanya membunuh. Mati, termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah, kata ahli sejarah, gara-gara perilaku ini, kejadian ini, orang-orang Quraisy berhenti. Enggak jadi menyerang, yang 2000 itu enggak jadi menyerang. Ini setiap anak panah bunuh satu. Ini bermasalah, padahal cuma Nabi sama Sa'ad, mereka lihat dari jauh. Gitu kan. Pada saat itu muslimin mulai berkumpul dan terpojok, gitu kan. Pasukan Khalid bin Walid dan semua perangkat perang lengkap, mereka semuanya berkuda, kembali juga ingin menyerang. Atur strategi, karena saat sekarang cuma memanah, tapi kalau dari dua sisi yang sekian ratus pasukan dan sekian ribu pasukan ini menyerang semuanya, ini kesulitan akhirnya. Sa'ad pun berkata, lalu aku memanah ke arah pasukan Khalid bin Walid dan subhanallah, setiap anak panah yang aku panahkan lagi membunuh satu prajurit Khalid. Dari 200 itu terbunuh lagi 10 orang, terbunuh lagi 20 orang. Dengan 5-6 anak panah saja, pasukan Khalid bin Walid berjatuhan satu sama yang lain. Bahkan ada anak panah yang dilemparkan, kena satu dan tembus ke orang yang lain di belakangnya. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid berhenti dan khawatir akan serangan Sa'ad. Ini bahaya. Satu orang tapi memberhentikan begini, tentu dengan hikmah Allah. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi lain pasukan inti Quraisy ada satu orang pimpinannya, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman sekalian, orang yang pernah sombong sekali di Mekah. Dia pernah memperlihatkan kudanya, yang memang dia prajuritnya Quraisy. Dia pernah lihatkan dan dia mengatakan, hai Muhammad, lihat kuda ini, lihat pedang ini, lihat panah ini, aku akan membunuhmu dengan ini semua. Kata Nabi SAW, aku yang akan membunuhmu dengannya insya Allah. Waktu masih di Mekah ini ceritanya. Rupanya dia lihat ini, dia sudah dengan pakaian perangnya, dia lihat Nabi SAW. Maka dia sudah mengatur strategi untuk menyerang. Melihat keadaan tersebut, Nabi SAW meminta sebuah tombak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Nabi SAW memegang lembing tersebut, mundur ke belakang, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Pada saat dilempar lembing tersebut, kami semua terlempar. Saking kuatnya lemparan Nabi SAW. Di sekitarnya ada beberapa belas orang, itu terlempar semua. 50 orang tadi terlempar, karena kuatnya lemparan Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, lembing itu tidak menancap di dadanya Ubay. Dia hanya kena di lehernya Ubay itu, antara topi besi dengan baju besinya ada celah. Kena di situ, nyobek itu saja. Garis sedikit, keluar darah sedikit. Begitu kena, lalu Ubay berkata dengan pasukan Quraisy, Muhammad telah membunuhku. Dia bilang gitu. Ketakutan dia. Dan dia jatuh, teriak-teriak, pegang sakit lehernya. Orang-orang Quraisy datang dekat, mereka mengatakan luka coret sedikit. Dia bilang, demi Allah kalau Muhammad ludahi aku sekarang, aku mati.
Pada saat dia balik ke Mekah, ini kita cerita selesai peperangan, mereka balik ke Mekah, ternyata betul Ubay ini sakit parah gara-gara luka itu dan tidak bisa sembuh dan akhirnya mati gara-gara itu. Dan ini kena hadis Nabi SAW yang sangat tegas ya. Kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak kepada orang yang telah dibunuh oleh nabinya. Nabi SAW jarang membunuh. Tapi kalau orang itu dibunuh oleh Nabi berarti luar biasa orangnya. Dan orang ini karena pernah mengancam Nabi SAW di Mekah, maka akhirnya Allah SWT mudahkan dia mati di tangan Nabi SAW. Nabi SAW akhirnya menyuruh pasukan muslimin untuk naik ke atas bukit. Saya percepat saja. Kemudian beliau SAW tidak mampu lagi naik karena letih. Lalu beberapa orang sahabat diantaranya Talha bin Ubaidillah kembali radhiyallahu anhu yang penuh dengan anak panah, yang penuh dengan sabetan pedang. Kemudian tunduk dan membiarkan Nabi SAW menginjak punggung beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun naik. Kata dia, ya Rasulullah, naiklah. Naiklah wahai Nabi Allah ke atas pundak. Maka naiklah Nabi SAW sampai akhirnya berhasil menaiki bukit atau gunung Uhud itu sendiri. Para sahabat pun naik bersama dengan Nabi SAW dan pada saat Nabi SAW di atas dan para sahabat sudah naik ke atas bersembunyi di atas, sempat Uhud goncang, goyang. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil mengatakan, tenanglah hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar dan ada syahidan. Dua orang mati syahid, ada Uthman dan ada Ali, ada Umar dan ada Uthman. Radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Pasukan Quraisy kemudian mendekati sekitar gunung Uhud di tempat para sahabat sembunyi. Lalu Abu Sufyan selaku pemimpin pasukan berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah masih ada Muhammad di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi, apakah masih ada Abu Bakar di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi yang ketiga kali, apakah ada Umar di antara kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan mengatakan, kalau ketiga orang itu sudah tidak ada, berarti urusan kalian sudah habis. Artinya dia tahu kekuatan muslimin di Nabi, di Abu Bakar dan Umar gitu, radhiyallahu anhu ajma'in. Umar bin Khattab waktu itu tidak bisa tahan teman-teman sekalian, lalu kemudian dia teriak mengatakan, semoga Allah menghinakanmu wahai musuh Allah, mereka semua masih hidup. Dan Abu Sufyan ini tahu suaranya Umar. Maka Abu Sufyan bilang apa? Demi Allah hai Umar, aku lebih percaya kamu daripada Ibnu Qami'ah. Tadi Ibnu Qami'ah siapa? Yang menyebarin isu kalau dia bunuh Nabi SAW kan? Aku telah bunuh Muhammad, kan dia yang sebarin. Kata Abu Sufyan, demi Allah aku lebih percaya kau daripada Ibnu Qami'ah. Berarti betul Nabi SAW masih hidup. Lalu kemudian Abu Sufyan mengatakan, telah menang Hubal, patungnya mereka kan? Kata Nabi SAW, tidakkah kalian jawab? Kata Umar, apa kami jawab ya Rasulullah? Kata Nabi SAW menjawab, katakan Allah jauh lebih mulia dan terhormat. Maka Umar berkata, Allahu a'az wa akram. Allah itu lebih mulia dan lebih terhormat. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat untuk kalian. Lat ini nama patungnya mereka. Umar menjawab, Allah satu-satunya tempat bersandar kami. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwa pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan pengerusakan pada jasad mereka yang tidak aku perintahkan dan tidak aku larang. Pasukanku ini ada yang mutilasi loh, ada yang potong-potong tangan, ada yang potong kuping, ada yang potong hidung. Tapi ini tidak aku perintahkan dan aku juga tidak larang karena mereka dendam kejadian di Badar. Umar menjawab, sungguh korban kami pasti masuk surga dan korban kalian masuk neraka. Lalu pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah teman-teman sekalian, sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah mujahidin. Nabi SAW sempat menanyakan beberapa orang sahabat, diantaranya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang ada ditemukan di antara korban muslimin. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untuk saya Sa'ad ibn Rabi'. Para sahabat menyebar, sampai hanya ada seorang sahabat menemukan dia lalu berkata, wahai Sa'ad, Sa'ad lagi penuh dengan darah, lagi sementara mau sakarat ya. Maka dia mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah menanyakan tentangmu. Kata dia, sampaikan salamku kepada Nabi SAW dan katakan kepada beliau, kalau semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Dan ya, sampaikan kepada beliau, kalau Sa'ad sudah mencium bau surga. Lalu kemudian dia bilang, sampaikanlah kepada sukuku, bahwasanya tidak ada uzur buat kalian meninggalkan Nabi SAW, sementara kalian tahu kebenaran di bawahnya, maka matilah di bawah agamanya. Saat berkata, jadi kalimat ini semua diucapkan, kemudian dia mengatakan, aku mencium bau surga, lalu wafatlah Sa'ad radhiyallahu anhu.
Terbunuh kurang lebih 70 orang sahabat Nabi di perang Badar, di perang Uhud, di antaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah mutilasinya Hamzah ini ya. Waktu jenazah Hamzah ditemukan dan pada saat itu Hindun binti Utbah yang memang dendam dengan Hamzah, dia memanggil Wahsy. Manggil Wahsy kembali, dia mengatakan, belahkan untukku dadahnya, karena aku mau mengambil jantungnya. Beberapa buku sejarah yang mengatakan ini kisah dibenarkan, ada yang mengatakan juga ini tidak dibenarkan, nanti diragukan. Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan dibenarkan, maka dibelahlah dada Hamzah, karena riwayat yang sahih menjelaskan waktu Umar menceritakan nangisnya Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah, ini menguatkan itu. Maka dibelahlah dada Hamzah, terjadi mutilasi, bagian hidungnya dipotong, dadanya dibelah, lalu dicabut jantungnya, dan Hindun berusaha memakannya tapi dia tidak mampu karena tidak mungkin makan mentah. Lalu kemudian dia mengatakan, inilah pembalasan karena kau telah membunuh ayahku, pamanku, dan saudaraku. Akhirnya Hamzah pun radhiyallahu anhu di situ dibiarkan, digeletakin dan dilumurin dengan darah. Lalu kemudian mereka pun pulang ke Mekah. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang perang Uhud tentunya teman-teman sekalian, dan nanti akan kita sampaikan pertemuan akan datang perang Hamrat Asad. Jadi fase menangnya muslimin sudah kita jelaskan, fase kalahnya muslimin sudah kita jelaskan dan sebabnya. Nanti kita lihat ada fase kemenangan muslimin, dikenal dengan perang Hamrat Asad. Walaupun sebenarnya ini adalah lanjutan perang Uhud. Kenapa dikatakan perang Hamrat Asad? Karena Hamrat Asad nama sebuah tempat di mana Nabi SAW menyerang kembali Quraisy ke situ. Dengan pasukan yang luka-luka ini Nabi nyerang kembali. Nanti akan kita ceritakan pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah. Baiklah, mungkin begitu bahasan kita insya Allah. Semoga Allah SWT berkahi majlis kita.